Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Ya, dumateng sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dumateng penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib, dukung terus dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Ya, semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, khusus dumateng sedulur-sedulur yang lagi nandang sakit, semoga dengan izinnya beliau diangkat penyakitnya dan tidak kambuh-kambuh lagi. Ya, khususnya penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib. Di kali ini tim Pawang Gaib mau mengungkap ya tentang berkaitan dengan Habib Fakih Mukodam yang beliau namanya sangat terkenal di kalangan Habib-Habib di seluruh dunia. Bahkan semua mengetahui bahwa Habib Fakih adalah yang disebut Habib Fakih Mukodam, ya, yang disebut beliau banyak yang mengatakan para Habib dia adalah di atas para wali. Ya, untuk mengetahui dari sisi gaibnya, nanti kita akan mencoba ya menghadirkan sosok gaib yang mengetahui beliau, yaitu Habib Fakih Mukodam. Ya, sebelum kita lanjutkan dengan cara mediumisasi, ya, kita informasikan bahwa tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan-pengobatan setiap hari, baik pembersihan diri, kantor, rumah, tempat usaha, dan lain sebagainya. Bagi yang sering ya mungkin mimpi buruk ya, dikejar-kejar ya bangsa-bangsa gaib ya, mungkin ya bermacam-macam ya, mungkin ada yang sering kesurupan, juga yang kena guna-guna atau sihir, silakan Anda menghubungi admin Pawang Gaib. Bagi sedulur semua yang berada di luar sana, tim Pawang Gaib mengadakan pengobatan jarak jauh. Ya, sedikit informasi, semoga bermanfaat khususnya penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib. Ya, kita lanjutkan dengan cara mediumisasi. Saat ini kita sudah dibantu oleh Mas Atok ya, yang selalu setia menemani ya, konten Pawang Gaib. Siap ya Mas ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan saja ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya minta dibersihkan tubuh mediator yang saya pengen dibersihkan dari hal-hal fasik, fasik semuanya. Saya minta dibersihkan dari semua penyakit-penyakit majisnya. Beliau dibersihkan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Ya Allah ya Rasul, dengan cinta beliau sama tak terbentengi jasad, roh, dan sukma tubuh mediator yang saya pegang terbentengi dengan cahaya beliau berlapis-lapis, tidak bisa ditembus gaib manapun. Dari atas sampai bawah terbentengi jasad, roh, dan sukma tubuh mediator yang saya pegang. Tidak ada yang bisa masuk gaib manapun kecuali yang saya maksud saja. Apabila ada penyusup-penyusup yang mau masuk atau mau memberikan informasi bohong, secara otomatis akan terlempar Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan beliau
izinkan saya menarik salah satu qaid yang mengetahui tentang Habib Faqih Al-Muqim, Habib Faqih Muqaddam, yang banyak disebut oleh para Habib. Beliau adalah di atas para wali. Dengan izinnya beliau, gaib yang mengetahui dan bisa menjelaskan tentang Habib Faqih Muqaddam. Dengan izinnya beliau, kami persilakan hadir. Gaib yang mengetahui dan bisa menjelaskan, dengan izinnya beliau, kami persilakan hadir. Allah, 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 Allah. Allah. Masuk semuanya, masuk semuanya, masuk semuanya. Sinkron dengan tubuh mediator. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Golongan apa, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Saya Jin Korin, pendamping beliau yang tadi disebut. Oh, Jin Korinnya langsung ya, pendampingnya. Alhamdulillah, ini sudah muslim ini. Dengan izinnya beliau, saya minta jujur apabila berbohong atau menipu ya, gaib yang masuk dalam tubuh mediator yang mengaku Jin Korin dari beliau ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Apabila dia berbohong atau menipu, tidak jujur, secara otomatis tubuhnya terpotong-potong. Allah, Allah, Allah. Ya, terima kasih Mbak atas kehadirannya. Ya, bisa langsung ke arah bahasa Indonesia ini. Tadi di mana sampean? Saya ada di atas kuburan beliau. Di mana itu? Negara mana? Sebenarnya ada masih di wilayah Indonesia. Oh, ada di Indonesia ya, juga. Hanya saja kuburannya tak bernisan dan tak terawat. Sudah seperti pelataran biasa. Ya, terima kasih. Semoga ini menjadi kebenaran ya Allah. Dengan izinnya beliau, apabila yang terucap ini tidak jujur, saya minta dikeluarkan langsung ya Allah. Saya minta jujur. Ini banyak yang mengatakan nama beliau. Ya, sekarang sudah terkenal itu Habib tadi ya, dikatakan Faqih Muqaddam. Apakah menurut Anda sendiri beliau adalah orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat diagung-agungkan? Menurut Anda bisa diceritakan selama Anda mendampingi dari kecilnya, bisa diceritakan dengan jujur Allah, bagaimana kisah perjalanannya dan sampai kemana beliau gitu. Monggo. Ya, sebenarnya beliau ini salah satu ulama yang dikirim oleh raja pada zaman ya kerajaan di Arab Saudi untuk berdakwah ke tempat yang sudah ada catatan sejak zaman Rasulullah dan para sahabat, yakni di ujung daerah ya yang sekarang disebut Indonesia. Beliau dikirim bersama beberapa puluh ulama yang dikirim melalui Arab Saudi dengan menumpang perahu dagang.
Setelah sampai di daerah tersebut, kemudian silaturahmi kepada ulama setempat. Dan ya memang sebenarnya sudah ada ulama Islam di daerah tersebut, tapi bukan di daerah Jawa, ada di luar Pulau Jawa. Kemudian di sana beliau diarahkan ke satu desa, dan di sana beliau berdakwah. Dakwah di sana ya sebagaimana ulama pada umumnya. Ya awalnya terkendala bahasa, tapi lama-kelamaan dengan kecerdasan ulama-ulama pada masa itu cepat bisa membaur dengan bahasa yang mereka pahami sedikit, tapi lama-kelamaan bisa menggunakan bahasa setempat. Ya, sebagaimana ulama pada zaman dahulu, termasuk beliau ini orang soleh. Tapi berkaitan dengan rumor-rumor yang beredar saat ini, itu merupakan fiksi atau informasi bohong atau informasi palsu yang disematkan orang yang tidak bertanggung jawab kepada beliau. Jadi beliau sebenarnya di dalam kubur itu menangis. Kalau disiksa, beliau tidak disiksa, tapi batinnya tersakiti karena akibat dari rumor-rumor tersebut banyak yang sesat. Akibat dari rumor tersebut juga banyak yang menjadikan arogan, menjadikan ya mengatasnamakan dirinya. Walaupun beliau tidak disiksa, tapi beliau merasa sedih. Karena hal itu ya tidak benar. Mau memberitahu pun ya tidak bisa. Beliau terus-menerus berdoa supaya ada sesuatu kejadian ataupun informasi yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas mengenai kebenaran apa yang sebenarnya tentang beliau, bahwa yang rumor-rumor yang beredar saat ini tentang beliau itu semuanya salah. Mengenai Mi'raj dan juga derajat beliau di atas Syekh Abdul Qadir Jailani itu semuanya salah, itu semuanya bohong, itu semuanya karangan orang yang ya entahlah tujuannya untuk apa, yang ya dinisbatkan dengan nama beliau, tapi semuanya itu salah. Jadi ya kalau masih ada yang beranggapan dan dalil bahwa beliau itu seperti itu, ya saya di sini mewakili beliau menegaskan bahwa hal tersebut itu salah, tidak benar gitu ya Pak. Benar. Ya pemirsa, ini ya kita ngobrol-ngobrol salah satu dengan pendamping, yaitu yang disebut terkenal Habib Fakih Muqaddam, yang sangat dibanggakan bagi orang-orang tertentu ya, yang mengangkat nama beliau menjadi besar, menjadikan tidak tahu maksudnya apakah itu menjadi sandaran ataukah dengan caranya seperti itu dia bisa bagaimana ya, ataukah saya kurang tahu ya maksud tujuan para habib-habib yang memakai nama beliau atau mengangkat nama beliau atau derajatnya diangkat ya secara manusia kasat mata, akan tetapi beliau sangat menderita, sangat menyesalkan. Ada apa sebenarnya gitu ya dengan mengatasnamakan nama beliau, karena beliau adalah salah satu ya di atas para wali, atau beliau adalah menjadi dan lain sebagainya. Dan ini dikatakan
secara langsung ya, mungkin ini pendampingnya beliau mengatakan bahwa itu adalah tidak benar sama sekali. Ya, apabila ada Habib-habib ya yang menyanjung beliau, yang mengangkat nama beliau, itu ternyata tidak benar. Ya, semoga aja orang-orang yang membuat ya pernyataan seperti itu atau membuat beredarnya nama beliau itu, supaya semoga aja sadar, dan tidak semua orang ya akan cepat percaya, harus perlu dievaluasi lebih dahulu. Dan ini semoga aja ini didengar. Tadi apa yang disampaikan, ada seseorang yang bisa mewakili, semoga inilah menjadi pembelajaran khususnya untuk masyarakat Indonesia. Ya, jangan terlalu percaya, karena beliau ya sudah saatnya ya, karena beliau sudah ya beristirahat atau mungkin sudah selesai tugasnya, atau beliau itu pensiun malah diangkat-angkat ya dan lain sebagainya. Itulah beliau yang menyebabkan ya di alam sana kurang sedih, atau mungkin kurang berkenan dengan perbuatan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, hanya sekedar ini kita obrolan-obrolan dengan pendamping beliau, semoga aja nanti ada manfaatnya. Monggo Mbah bisa dilanjutkan lagi Mbah. Semoga aja video kali ini nanti bisa mewakili dan menyadarkan masyarakat Indonesia khususnya, karena apa yang disampaikan, apa yang diutarakan dengan pakai nama Habib ya, pakai Mukodam, semoga ya orangnya tahu lah, dan semua Habib-habib seterusnya akan ya lebih sadar setelah menonton tayangan kali ini, gitu ya Mbak ya. Monggo Mbak bisa dijelaskan Mbak. Ya, saya akan menyinggung sedikit mengenai sejarah Habib. Sebenarnya Habib itu tambahan. Entah siapa yang menambahkan awalan kata Habib itu. Yang benar adalah kalangan Ba'lawi. Yang benar adalah kalangan Ba'lawi. Jadi itu Romo Fakih itu atau bagaimana? Ya, semuanya. Semuanya kan meruntut silsilah yang menyatakan bahwa Habib adalah keturunan Nabi. Saya di sini akan menegaskan kembali bahwa Habib dan keturunan-keturunannya itu sama sekali bukan keturunan dari Rasulullah SAW. Khususnya Habib yang ada di Indonesia kan Mbak? Semuanya yang pakai Habib itu sebenarnya ya tidak dzurriyyah Nabi gitu ya? Bukan ya? Bukan. Kalau Ba'lawi itu bagaimana? Al-Ba'lawi itu marga. Iya. Maksudnya apa itu marga? Itu adalah keturunan, seperti ya kalangan Arab pada umumnya mempunyai nama marga atau nama keluarga. Seperti ibaratnya mungkin ada keturunan atau orang yang dikenal soleh ataupun orang yang dikenal. Misalkan ini hanya sekedar contoh saja. Ya, misalkan ada nama Alwi, itu berarti ya, ada marga ya gitu ya. Itu adalah keturunan dari keluarga Alwi. Maksudnya itu. Seperti itu. Iya. Jadi Ba'lawi adalah salah satu marga gitu ya. Mungkin banyak di luar sana itu, di luar Jawa itu ada marga ini, marganya ini, gitu seperti itu ya kurang lebih. Mungkin kalau di daerah Jawa itu tidak ada. Tidak mengenal istilah marga. Tapi kalau Cina, terus juga mungkin ada di luar pulau Jawa itu ada, kayak orang Medan, Sitohang, terus
apa itu ya, seperti ya misalkan seperti itulah. Ya, kembali pada tujuan pertama berkaitan dengan Ba'lawi adalah salah satu marga gitu ya, marga yang ada yang berasal dari Arab Saudi gitu ya. Tapi itu malah lebih jauh lagi kalau dibilang itu malah ke arah durian Nabi gitu ya, Mbak, atau bagaimana? Ya, memang tidak ada sambungannya sama sekali. Tidak ada sambungannya sama sekali. Itu juga kan yang ya itu adalah oknum orang yang memanfaatkan atau membuat jelek para warga Ba'lawi, ya mungkin entah itu siapa, itu ada yang menyematkan dan ada yang menyelewengkan sejarah. Beliau mengaku keturunan Nabi ya sampai sekarang. Termasuk tadi ya Habib nama itu ya, nama tambahan saja ya, sebenarnya ya tidak ada berkaitan dengan durian Nabi itu ya, Mbak. Ya pemirsa, untuk sedulur semuanya ya, tadi kita pembahasannya ke arah beliau yang sudah ya tadi sudah disebutkan tadi, yang disebut Habib Fakih Muqaddam, ternyata beliau adalah bukan Habib itu ya, Mbak. Termasuk beliau juga tidak Habib ya. Iya, istilah Habib itu kan sandangan. Ya. Jadi itu bukanlah nama asli. Jadi itu adalah orang yang ada oknum yang menyandangkan keturunan Ba'lawi sebagai Al-Habib, yang dimaksudkan keturunan Nabi, padahal tidak sama sekali. Bahkan keturunan Nabi pun tidak ada yang menyandang istilah Habib. Ya, ini ada beberapa oknum yang mulai dari ya boleh dibilang tadi Ba'lawi yang berkaitan dengan Habib ya, supaya diakui atau mungkin masyarakat ini dibodohi atau bagaimana, kita sendiri tidak tahu ya, mungkin berkaitan dengan Habib sendiri ya. Semoga penjelasan ini bisa menjadi pembelajaran untuk sedulur-sedulur semuanya, khususnya penggemar-penggemar konten Pawang Gaib di mana saja berada ya. Ternyata tadi kembali kepada titik awal bahwa yang disebut Habib Fakih Muqaddam ya adalah orang yang boleh dibilang ya biasa aja, sederhana. Beliau memang dikatakan beliau adalah ulama ya, ulama besar yang dikasih tugas untuk ke Indonesia di kala itu ya. Itu bukan Habib, tetapi karena sudah semaraknya nama Habib di Indonesia, itulah diangkat sebagai Habib, dan beliau adalah punya kedudukan tertinggi mungkin di atas para wali. Ternyata dengan sharing-sharing dengan pendamping beliau, dia bukan, itu bohong semua, fitnah semua ya. Semoga aja yang memberi atau yang membuat atau memanfaatkan, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Inilah pembahasan kali ini tentang Habib. Tadi sudah dijelaskan, disinggung, merambat ke Ba'lawi, merambat ke Habib-Habib yang ada di Indonesia ya, ternyata adalah bukan keturunan Nabi ya, Habib-Habib. Apalagi Ba'lawi, dia adalah suatu marga ya mungkin. Semoga aja dimengerti dan semoga aja akan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Janganlah tertipu, harus mawas diri, koreksi lebih lanjut lagi, koreksi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi ya. Mau ditambahkan sedikit, Mbah? Monggo. Ada satu pesan lagi. Pesan lagi mengenai perseteruan dan menyalahkan kalangan Habib. Ini sangat disayangkan sekali karena ada peribahasa yang menyatakan nila setitik rusak susu sebelanga. Maksudnya
karena ada satu atau dua oknum yang tercela hingga merusak semuanya. Jadi maksud saya, kalangan Al-Habib ini tidak semuanya salah. Ya mungkin salah dalam artian mereka mengaku keturunan Rasulullah, karena Al-Habib semuanya mengakui dan menyadari itu memang salah secara keseluruhan. Tapi jangan sampai karena kesalahan itu menjadikan semuanya kalangan Al-Habib itu dibenci, karena tidak semuanya kalangan Al-Habib itu masih berpegang teguh pada menyandang dirinya keturunan Rasulullah. Banyak pula yang sudah sadar akan hal itu, dan banyak pula tokoh-tokoh agama yang merupakan Al-Habib keturunan Banglawi ini, mereka juga mendakwahkan Islam secara benar, secara baik, dan juga secara santun. Mereka ini merupakan orang-orang soleh. Memang benar juga ada kalangan Al-Habib ini yang masih kekeh berpegang teguh bahwa dia itu keturunan Rasulullah, berdakwah dengan cara yang kasar, menyesatkan, ya, dan juga bahkan ibaratnya memanfaatkan gelar dia untuk menipu, memeras, bahkan ya sampai melecehkan kaum perempuan. Itu semua ya oknum, tidak seharusnya, tidak secara menyeluruh membuat kita benci pada semuanya. Iya benar. Ya, terima kasih atas kehadirannya Mbah. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Ini karena kita juga manusia lumrah ya, butuh istilahnya butuh doa dan lain sebagainya. Dengan izinnya beliau, kami istilahnya ingin juga mendoakan dengan wasilah beliau, semoga yang disebut Habib Fakih An-Mundofar dengan izinnya beliau, semoga beliau diampuni semua dosanya dan diangkat semua ya seksa-seksanya dan ditempatkan tempat yang layak dengan izinnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah hanya sedikit ya pertemuan di kali ini, semoga ada manfaat ya, khusus teman-teman sedulur-sedulur semuanya ya, karena sudah dijelaskan tidak semua Al-Habib itu salah, ternyata ada oknum saja, ini itu ya. Kita terima kasih Mbah, monggo kami persilakan untuk kembali bertugas kembali. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semua kita banyak keluar semuanya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah. Normal kembali, sehat kembali. Alhamdulillah di konten kali ini diberikan ya keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah. Ya, sedikit menambahi bahwa tadi yang terakhir kali ternyata tidak semua Al-Habib itu salah. Ternyata beliau banyak yang berjuang ya untuk memperjuangkan Islam di Indonesia ini sangat luar biasa. Adapun Al-Habib
yang mengaku ini, mengaku itu dengan caranya yang tidak sesuai, ya itulah oknum. Makanya tidak semua harus dibenci, tidak semua harus disakiti. Semoga ini Anda lebih memahami apa yang disampaikan atau perbincangan kali ini dengan pendamping tadi beliau. Ya, ingat, semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dengan cara-cara inilah yang bisa, yang dapat kita sampaikan. Ya, ingat, kita berbicara dengan bangsa gaib, perlu disaring kembali karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.